Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental ELSA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham. Dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari ELSA ini. Jadi untuk ELSA ini bergerak di bidang usaha jasa, perdagangan, pertambangan, pembangunan, dan industri. Untuk sumber income-nya, saat saya membaca laporan keuangannya, dia ada 3 jasa utamanya, yaitu ada jasa hulu migas, jasa distribusi energi, dan jasa penunjang migas. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan untuk kasus hukumnya, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ELSA. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pertamina sebesar 41,1%, dana pensiun Pertamina sebesar 14,9%, dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 44%. Oke teman-teman, ini adalah revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam, dan dari 2016 sampai 2019 selalu mengalami kenaikan ya. Dan di 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 kalau kita bandingkan hanya mengalami penurunan 1,7%. Which is berarti bisa dikatakan untuk selama pandemi untuk ELSA ini tidak begitu kena dampaknya ya teman-teman. Terus dari kalau kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 7,9%. Terus dari segi net profitnya, kalau teman-teman juga lihat, dari 2014 sampai 2019, dari 2014 selalu mengalami penurunan ya, setiap tahun sampai 2017, dan 2018 mengalami kenaikan, dan 2019 mengalami kenaikan. Dan seperti tadi, jika kita lihat dari kuartal 3-nya mengalami penurunan sebesar 21,5%, dan kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan dari segi net profit sebesar 30,1%. Oke, terus kita lihat dari segi asetnya, dari 2014 sampai 2020 selalu mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 11,8%. Terus dari segi hutangnya juga selalu mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 24,1%. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 3,5%. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2014 sampai 2020 terkait ELSA. Terus di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit marginnya. Untuk di 2020 ini, untuk net profit marginnya hanya sebesar 3,22%. Which is kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya memang mengalami penurunan ya sebesar 1%. Dan kalau kita lihat lagi dari 2014 sampai 2019, jadi teman-teman kita bisa lihat bahwa di 2014 atau 2015 itu marginnya lebih bagus. Tetapi semenjak di 2016 sampai 2019 marginnya selalu mengalami penurunan. Dan penurunan terbesar itu mungkin bisa kita katakan di 2017, yang marginnya mudah menurun sampai hampir 1 kali lipat ya teman-teman. Terus penurunan ini kalau saya lihat apakah mereka punya kompetitor, tetapi kalau saya lihat secara marketnya mungkin kebanyakan untuk Pertamina juga ya, yang dimana itu adalah induknya atau bapak perusahaannya. Terus untuk dari EPS kalau kita lihat di 34, kalau kita lihat bandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 15 poin. Dan hal itu menyebabkan pernya menjadi 10,54. Yang dimana dari pernya dari EPS-nya mengalami penurunan, dan dari segi harganya mengalami kenaikan. Jadi itu yang membuat pernya menjadi 10,54. Terus kalau kita lihat dari segi book value-nya di 507, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 360, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,71 kali. Which is ini kalau dari rumus PBV saja memang untuk ELSA ini bisa dikatakan cukup murah ya. Tetapi kalau kita lihat dari historinya mungkin dari 4 tahun terakhir, untuk PBV-nya itu atau harga saham dari ELSA ini tidak pernah mencapai angka 1. Jadi mungkin
market menilai bahwa wajarnya dari dari Elsa ini hanya di 0,6 sampai 0,9 ya teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 1,08, which is ini udah di atas 1 ya teman-teman. Terus dari ROE-nya di sekitar 6,74%. Dan kalau kita lihat dari historinya, mungkin dari 2014 sampai 2016 yang bagus. Dan dari 2017 mungkin pernah mencapai 9%, tetapi masih rata-rata kalau kita lihat mungkin di sekitar 8% ya. Terus dari segi ROA-nya hanya di 3,28%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga Elsa di 360, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari Elsa ini sekitar Rp400. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 11%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulan yang saya buat. Yang pertama adalah dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena perusahaan ini masih oke ya teman-teman. Cuman saya tidak begitu suka dengan bisnis modelnya yang dimana terlalu banyak. Jadi saya tidak tahu apa yang benar-benar menjadi fokus dari Elsa ini. Terus dari segi GCG saya berikan status oke juga karena ada pemegang saham pengendali. Yang kedua adalah tidak adanya kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi penurunannya tidak signifikan. Untuk dari segi aset saya berikan status oke karena positif. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan status no karena sebenarnya tidak ada hal yang begitu perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, maka saya memberikan status sektornya no. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir ini untuk Elsa masih sangat royal membagikan dividennya kepada investor. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Elsa ini? Teman-teman, untuk sekarang saya tidak akan membeli saham Elsa ini karena dalam satu sisi produk atau jasanya itu saya tidak begitu kuasai. Masih saya mencari-cari lagi untuk informasi lebih detailnya. Apa sih yang sebenarnya menjadi fokus dari service dari Elsa ini. Terus yang kedua adalah dari margin of safety-nya yang menurut saya masih kekecilan. Jadi itu alasan saya untuk tidak masuk ke Elsa ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.